Oke, and welcome to What Do I Learn. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara wiring pada PLC Omron. Untuk wiringnya ini sendiri mungkin bisa digunakan pada wiring-wiring yang lainnya. Di sini saya menggunakan contoh yang sama, yakni PLC Omron CP1E E40TRA. CP1E E40TRA. Di wiring ini kita ada untuk source utama untuk powernya, yakni L1 dan L2, yang mana merupakan tegangan fasa. Kita buat tegangan fasanya misal di sini. Tegangan fasa, untuk tegangan fasanya kita masuk ke L2 dan L1, atau mungkin bisa diberi nama ini fasa, ini netral. Oke. Selanjutnya di sini ada COM untuk input, yang mana input ini di CP1E 40TRA ini yakni tegangan 24 volt DC. Yang mana untuk tegangan 24 volt DC ini kita bisa beri dari fasa dan netral. Misalnya di sini ada kita punya PSU, kita beri L dan N atau fasa netral. Fasa konek ke fasa dan netral konek ke netral. Untuk fasa netral ini biasanya kita bisa bolak-balik karena tegangan bolak-balik. Lalu untuk outputnya sendiri ada plus dan min misalnya. Lalu ini 24 volt DC. Di sini kita punya jenis-jenis tombol. Bisa tombol, bisa sensor, maupun selektor switch dan lain sebagainya. Misalnya untuk push button 1 dan 3 ini kita menggunakan selektor switch NO dan selektor switch NC yang terhubung selektor. Lalu di sini kita ada COM, lalu ini misalnya kita beri push button NO untuk 00 dan push button NC untuk 02. Untuk wiring input pada PLC itu ada dua jenis, yakni wiring secara syncing maupun secara sourcing. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai syncing dan sourcing akan saya jelaskan di video berikutnya, yang mana hanya peletakan tegangan COM untuk mendapatkan tegangan positif atau tegangan negatif pada PSU, yang mana nantinya ini berpengaruh juga misal kita menggunakan sensor dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya untuk tegangan push button ini kita beri tegangan negatif. Maka untuk COM-nya kita akan mendapatkan tegangan positif dari PSU. Begitupun sebaliknya, apabila kita COM-nya beri negatif, maka untuk push button dan jenis lainnya mendapatkan tegangan positif. Untuk penggunaan syncing sourcing sendiri itu tergantung dengan sensor yang kita pakai. Misalnya sensor NPN ataupun PNP. Itu untuk rangkaian syncing dan sourcing nanti. Lalu di sini untuk outputnya kita ada power supply eksternal. Kita tidak pakai ini karena kita sudah pakai power supply biasa. Maka kita rangkai. Lalu di sini kan COM untuk 00 sendiri dan COM untuk 01 sendiri. Lalu untuk COM ini untuk 02 dan 03 dan COM ini untuk 04, 5, 6 dan 7. Untuk rangkaiannya misalnya untuk 00 ini kita beri COM tegangan positif. Tegangan positif. Lalu untuk alamat 00 ini kita hubungkan kepada misalnya relay. Kita hubungkan ke relay. Maka relay satunya akan mendapatkan tegangan negatif. Dan untuk COM-nya mendapatkan tegangan positif. Oke, gambarnya jelek. Lalu untuk COM 1, karena ini untuk COM 0 dan COM 1 dipisah,
Maka misalnya untuk 01 ini relay, kita beri tegangan positif, maka COM-nya akan mendapat tegangan negatif. Keuntungan pada penggunaan pemisahan COM ini apabila jenis outputnya relay, yang mana outputnya relay ini bisa tegangan AC maupun DC, maka bisa dibolak-balik juga. Dan untuk output tegangan transistor pun ada jenisnya sendiri, yang mana untuk T itu transistor sinking dan T1 untuk transistor sourcing ataupun sebaliknya. Itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Lalu misal untuk penggunaan COM 2 dan untuk COM yang digunakan untuk bit 2 dan bit 3, maka otomatis harus ditentukan terlebih dahulu. Misalnya untuk COM ini kita beri output ini, lampu misalnya mendapatkan tegangan positif, lalu COM-nya mendapatkan tegangan negatif. Dan apabila 03 ini diberi tegangan negatif, maka akan terjadi crash. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan pada tegangan positifnya sehingga hanya sesuai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial cara wiring input dan output pada PLC Omron. Selanjutnya ada juga jenis input lain, yang mana biasanya di sini ada dituliskan ada sebuah posisi-posisi tertentu. Misalnya ada tambahan seperti di sini. Ada jenis output ataupun jenis input itu bertuliskan NC atau biasanya not connected. Jadi NC ini tidak terkoneksi ke bagian manapun pada jenis input maupun output. Tapi kalau kita misalnya cek di posisi terminal bloknya, maka terminal blok untuk NC ini itu ada. Hanya saja NC ini tidak digunakan untuk apa-apa. Oke. Kesimpulannya untuk wiring pada PLC Omron, utamanya untuk CP1E 40 TRA seperti ini. Untuk COM pada input itu terhubung untuk satu, baik untuk channel 0 maupun channel 1, seluruhnya terhubung pada satu COM. Jadi untuk pemilihan sensor baik NPN maupun PNP harus ditentukan menyesuaikan dengan COM ini terlebih dahulu, tergantung dengan yang mana sensornya ada terlebih dahulu atau PLC-nya sudah mendapatkan supply terlebih dahulu. Misalnya untuk COM jika diberi positif dan kita ingin menambah sensor baru, maka kita perlu mencari sensor berupa tipe NPN. Dan jika COM-nya negatif, maka kita perlu mencari sensor PNP. Dan apabila kita belum membuat sistemnya, tapi kita sudah membeli sensornya terlebih dahulu, maka untuk penggunaan COM ini juga menentukan sensor yang digunakan yang telah dibeli. Ini hanya untuk mempermudah pemasangan sensornya saja, jadi semuanya kembali ke masing-masing. Lalu untuk outputnya juga sama, karena ini COM-nya dipisah, maka kita bisa memanfaatkannya lebih jauh lagi, entah untuk relay ataupun kontaktor. Karena ini outputnya berjenis relay, maka kita bisa memberikan langsung supply 24 volt untuk lampu DC atau supply 220 untuk tegangan AC untuk menyalakan lampu, relay ataupun kontaktor. Tapi umumnya biasanya untuk penggunaan secara aman, safety-nya biasanya output diserahkan kepada relay terlebih dahulu sebelum menyalakan kontaktor untuk menggerakkan motor. Karena beban motor sendiri memiliki nilai ampere yang tinggi, sehingga untuk meminimalisir kerusakan pada PLC, maka PLC akan mengontak relay terlebih dahulu, kemudian mengontak kontaktor untuk menyalakan motor. Biasanya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.